Oke, dalam video ini saya akan coba berbagi sedikit pengalaman saya tentang prosesor AMD Ryzen saya yang kemarin pinnya bengkok dan patah. Ini berawal dari kemarin saya habis bersihin komputer ini dari debu, saya buka, terus di sini kipasnya saya copot. Pas saya copot heatsinknya, dia nempel sama CPU. Nah, akhirnya apa? CPU-nya keangkat. Nah, CPU-nya keangkat dan nempel sama heatsink ini. Kan di belakang heatsink ini kan kita olesin biasanya pakai thermal paste ya. Jadi biar dia nggak panas. Nah, ketika dia dicabut, heatsink ini dicabut, plat besi ini dicabut, dia ikut, teman-teman. Nah, jadi kemarin itu pada saat saya copot dan juga pengen panasin pakai hair dryer, saya cari hair dryer. Pas kebetulan tangan kiri saya pegang heatsink ini dan juga prosesornya. Pas saya bangkit gitu dari duduk, akhirnya kepentok sama meja. Prosesornya pula, pinnya yang kena. Pas saya lihat, wah ini udah bengkok. Nah akhirnya saya akalin. Saya akalin pakai apa? Pakai penggaris sama ada congkelan gitu ya, congkelan besi. Saya akalin, saya pelan-pelan benerin itu kan pinnya biar dia nggak bengkok lagi, dengan harapan nanti ketika udah nggak bengkok bisa saya masukin ke lubangnya. Jadi kan itu ada banyak banget tuh pinnya tuh. Nah itu coba saya luruskan dan alhamdulillah lurus. Tapi satu kendala yang saya hadapi, salah satu pinnya itu copot, teman-teman. Lebih tepatnya pin, kalau saya hitung dari sisi kiri ini, saya kasih gambar di sini ya. Dari sisi kiri ini pin ke-14 dari sisi kiri. Nah, jadi gimana ya caranya? Biar saya nggak harus nge-solder ulang gitu kan, micro solder. Agak susah tuh. Nah, akhirnya saya tanyalah ChatGPT, apa kira-kira pengganti dari pin ini. Saya cari-cari pin ini juga nggak ketemu. Akhirnya saya udah pengen beli tuh seharga 10 gram pin yang bekas itu 120.000, kan lumayan. Jadi akhirnya saya tanya ChatGPT dan direkomendasikan sama ChatGPT itu pakai ini, teman-teman. Pakai kabelan. Nah, pakai kabelan ini nih, kabel internet ya. Kabel internet. Jadi nanti dibuka, dipotong, dicopot. Jadi kabelnya itu dia agak keras, beda dengan kabel serabut listrik ya. Kabelnya kayak gini nih. Ini teman-teman, kabelnya gini. Jadi kabel LAN ini kan nanti ada dua dalamnya tuh. Jadi nanti ini dicopot, diambillah sedikit ya, kurang lebih nanti sekitar, nanti diukur aja, sesuaikan sama pinnya yang copot. Jadi nanti dimasukkan ke port prosesornya. Jadi kan ada lubang prosesor di sini yang kita hilang atau copot pinnya. Nah itu nanti disesuaikan. Kalau kemarin saya kan dari pin saya itu dari 14 dari kiri, berarti saya hitung lubangnya dari kiri. Saya sesuaikan dengan tata letak dari pinnya. Nah, saya tancap aja di situ. Terus saya tempel prosesornya sesuai dengan tempatnya. Nah, alhamdulillah ketika saya udah tempel dan saya tes, dia nyala. Gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang punya AMD Ryzen series kendalanya sama ya. Jadi pinnya itu dia gampang banget bengkok atau copot. Jadi teman-teman mesti hati-hati kalau pas ngebuka heatsink, perhatikan jangan sampai pinnya itu bengkok ya, karena dia runcing dan gampang copot ya pinnya. Dan kemarin tuh saya udah sempet pengen servis ke tukang servis, ada beberapa di marketplace disediakan, harganya kisaran 200 sampai 500 ribu. Tapi itu juga kan kita mesti nunggu, sedangkan saya butuhnya secepatnya. Nah gitu, jadi
bisa teman-teman gunakan. Ikuti cara saya, gunakan kabelan ini yang kita jadikan pengganti dari pin yang copot ya. Kalau bengkok gimana ya, dilurusin dulu. Pastikan pinnya itu harus lurus sesuai dengan lubang dari prosesor. Ketimbang ganti harga AMD Ryzen 3600 kan sekarang udah 750 yang bekas kan. Kemarin saya juga lihat-lihat marketplace Facebook. Nah akhirnya alhamdulillah nyala teman-teman, gak perlu ganti, hemat 1 jutaan. Oke, sekian mungkin itu aja ya. Semoga informasi ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman semua. Komentar ya, jangan lupa kalau cara ini berhasil. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.